Injil Matthew, pasal 13. Hari itu juga Yesus meninggalkan rumah tempat dia mengajar dan pergi ke tepi danau Galilea, lalu duduk di situ. Sejumlah besar orang datang berkumpul mengelilinginya. Karena itu dia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh dan duduk untuk mengajar orang banyak itu, sedangkan mereka tetap berdiri di pantai. Kemudian Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan, seperti yang berikut ini. Pada suatu hari, seorang petani pergi menabur benih di ladang. Waktu dia sedang menabur, sebagian benih itu jatuh di jalan. Lalu burung-burung datang dan memakannya sampai habis. Ada juga yang jatuh di tanah berbatu-batu. Lalu benih itu bertunas dan cepat tumbuh. Tetapi waktu sinar matahari mulai panas, tunas benih itu menjadi layu dan kering karena lapisan tanah di situ tipis sehingga akarnya tidak bisa masuk lebih dalam. Ada juga benih yang jatuh di antara rumput berduri. Kemudian rumput itu tumbuh semakin besar dan menghimpit tunas-tunas benih itu sehingga tidak bisa tumbuh. Tetapi sebagian lain jatuh di tanah yang subur. Tunas-tunas dari benih itu tumbuh besar dan memberi banyak hasil. Dari satu benih ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60, bahkan ada juga yang 100 kali lipat. Nah, renungkanlah itu baik-baik. Jangan sampai ajaranku tadi masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kemudian kami murid-muridnya datang dan bertanya, "Guru, mengapa engkau mengajar orang banyak dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Karena mereka belum diizinkan memahami ajaran-ajaranku tentang kerajaan Allah. Sedangkan kalian sudah diberi izin untuk mengerti hal-hal yang dulu dirahasiakan dari semua manusia." Jadi bagi orang yang berusaha mengerti ajaranku, Allah akan menambahkan kepadanya lebih banyak lagi pengertian secara berlimpah. Tetapi bagi orang yang tidak berusaha mengerti ajaranku, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti darinya. Itulah sebabnya aku mengajar orang banyak dengan memakai perumpamaan. Karena meskipun melihat, sebenarnya mereka tidak memperhatikan, dan meskipun mendengar, sebenarnya mereka tidak merenungkan sehingga tidak mengerti. Maka tepatlah apa yang Yesaya nubuatkan tentang mereka, biarpun kalian terus-menerus mendengar pesan Tuhan, kalian tidak akan mengerti. Dan biarpun kalian terus menyaksikan berbagai perbuatan Tuhan, kalian tidak akan menyadari apa yang terjadi. Karena bangsa ini sudah menjadi keras kepala. Kalian sudah menutup mata dan telinga, tidak mau mendengar, bahkan tidak mau tahu. Kalau tidak demikian, mungkin kalian bisa mendengar, mengetahui, dan memahami. Dengan begitu kalian bisa bertobat dan kembali kepadaku, dan aku tetap bersedia memulihkan keadaan kalian. Tetapi berbahagialah kamu, karena Allah sudah memberikan berkat yang besar kepadamu. Dia mengizinkan kamu untuk dapat mengerti apa yang kamu dengar dan memahami apa yang kamu lihat. Aku menegaskan kepadamu, banyak nabi dan orang-orang benar sejak zaman dahulu menanti-nantikan saatnya untuk melihat dan mendengar apa yang sekarang kamu lihat dan dengar, tetapi berkat itu tidak diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, perhatikanlah arti perumpamaan tentang petani tadi. Yang pertama, tentang benih yang jatuh di jalan. Jalan menggambarkan orang-orang yang mendengarkan ajaran tentang kerajaan Allah, tetapi tidak mengerti. Kemudian datanglah si jahat, yaitu iblis, dan merampas ajaran yang sudah ditabur di hati mereka. Kedua, tentang benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Tanah berbatu menggambarkan orang-orang yang mendengarkan ajaran Tuhan dan langsung menerimanya dengan senang hati. Tetapi ajaran itu tidak bisa berakar di dalam hati mereka dan tidak bertahan lama. Ketika mereka mengalami kesusahan atau disiksa karena mengikuti ajaran itu, mereka cepat meninggalkan Tuhan. Ketiga, tentang benih yang jatuh di rumput berduri. Rumput berduri menggambarkan orang-orang yang sudah mendengarkan ajaran dari Tuhan, tetapi mereka khawatir tentang persoalan hidup di dunia ini dan memikirkan hal-hal duniawi serta ingin menjadi kaya.
Semua itu merupakan hambatan sehingga ajaran Tuhan tidak menghasilkan apapun dalam kehidupan mereka. Sedangkan yang keempat, tentang benih yang jatuh di tanah subur. Tanah subur menggambarkan orang-orang yang mendengarkan ajaran dari Tuhan dan memahaminya. Karena itu, mereka pasti memberikan banyak hasil, seperti benih yang menghasilkan 30, atau 60, ataupun 100 kali lipat. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan lain. Katanya, kerajaan Allah bisa digambarkan seperti seorang pemilik ladang yang menyuruh para hambanya menanam bibit gandum yang baik di ladangnya. Suatu malam, ketika orang-orang sedang tidur, datanglah musuh pemilik ladang itu dan menaburkan bibit lalang di antara bibit gandum itu, lalu dia pergi. Sewaktu gandum itu tumbuh besar dan mulai berbuah, tampaklah banyak lalang di antaranya. Para hamba pemilik ladang itu pun datang dan bertanya, "Tuan, bukankah kita sudah menanam bibit yang baik di ladang itu? Lantas dari manakah datangnya lalang-lalang yang tumbuh di sana?" Dia menjawab, "Pasti musuhku yang sudah melakukan itu." Para hambanya bertanya lagi, "Apakah Tuan mau supaya kami mencabut lalang-lalang itu?" Dia menjawab, "Tidak usah. Kalau kalian mencabutnya, pasti ada gandum-gandum yang ikut tercabut. Biarkanlah gandum dan lalang itu tumbuh bersama-sama sampai tiba waktu panen. Saat itulah aku akan menyuruh para pekerja yang memanen, kumpulkanlah semua lalang lebih dulu dan ikatlah untuk dibakar. Sesudah itu kumpulkan gandum dan simpanlah di dalam gudangku." Kemudian Yesus memberikan perumpamaan lagi untuk menggambarkan kerajaan Allah. Katanya, kerajaan Allah ibarat biji sawi yang diambil seseorang dan ditanam di ladangnya. Biarpun biji tanaman itu paling kecil di dunia, tetapi sesudah tumbuh, biji itu akan menjadi tumbuhan yang paling besar di kebun. Bahkan bisa menjadi pohon yang cukup besar sehingga burung-burung datang berlindung dan bersarang pada cabang-cabangnya. Selanjutnya Yesus memberikan perumpamaan yang lain, kerajaan Allah juga seperti ragi yang dicampurkan oleh seorang perempuan ke dalam tepung yang sangat banyak. Walaupun raginya sedikit dan tepungnya banyak, tetapi semuanya mengembang dan bisa dipanggang menjadi roti. Hal-hal tentang kerajaan Allah itu Yesus sampaikan kepada orang banyak dengan berbagai perumpamaan. Dia selalu memakai perumpamaan untuk mengajar mereka. Yesus melakukan itu supaya terjadilah apa yang dinubuatkan oleh seorang nabi, yaitu, "Aku akan berbicara menggunakan berbagai perumpamaan, dan dengan demikian aku menyatakan hal-hal yang dirahasiakan sejak dunia diciptakan." Sesudah Yesus selesai mengajar orang banyak itu, dia pulang ke rumah tempatnya menginap. Kemudian kami datang kepadanya dan meminta, "Guru, tolong jelaskan kepada kami arti perumpamaan tentang lalang-lalang di ladang tadi." Jawab Yesus, "Pemilik tanah yang menabur bibit yang baik itu adalah Aku, sang anak Adam, sedangkan ladang itu adalah dunia ini. Bibit yang baik menggambarkan orang yang menjadi warga kerajaan Allah, dan lalang-lalang itu adalah pengikut iblis. Musuh yang menabur bibit lalang adalah iblis. Musim panen adalah akhir zaman, dan hamba-hamba yang memanen adalah para malaikat. Jadi pada akhir zaman, waktu aku memerintah sebagai sang anak Adam, aku akan mengutus para malaikatku untuk mengumpulkan dan mengeluarkan semua orang yang membujuk orang-orang lain untuk berdosa, juga semua orang yang melakukan kejahatan. Mereka seperti lalang-lalang yang dikumpulkan lalu dibuang ke dalam api neraka. Di sanalah mereka akan selalu menangis dan sangat menderita. Saat itu orang-orang yang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Allah Bapa mereka. Nah, jangan sampai ajaranku tadi masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Renungkanlah itu. Kerajaan Allah seperti harta karun yang terpendam dalam tanah di sebuah ladang. Suatu hari, seseorang menemukan harta itu. Dengan sangat gembira dia menguburnya lagi, lalu pergi menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Kerajaan Allah juga seperti pedagang yang mencari mutiara yang sangat indah.
Ketika dia menemukan sebutir mutiara yang luar biasa indahnya, dia pergi dan menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kerajaan Allah juga seperti jala yang diturunkan ke dalam danau, lalu menjaring semua jenis ikan. Sesudah jala itu penuh, para nelayan menariknya ke darat. Kemudian mereka duduk memisah-misahkan ikan itu. Ikan yang baik ditaruh di dalam keranjang, sedangkan yang tidak baik dibuang. Seperti itulah yang akan terjadi pada akhir zaman. Para malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat dari antara orang-orang benar. Lalu orang-orang jahat itu akan dibuang ke dalam api neraka. Di sanalah mereka akan selalu menangis dan sangat menderita. Yesus bertanya kepada kami, "Apakah kalian mengerti arti semuanya itu?" "Mengerti, Tuhan," jawab kami. Katanya lagi, "Jadi karena kalian sudah mengerti semua itu, kalian juga akan mengerti hal ini, setiap orang yang mengajarkan tentang kerajaan Allah hendaklah menjadi seperti pengelola rumah yang berhikmat. Dia tahu bagaimana menggunakan semua harta yang sudah disimpannya, baik yang baru maupun yang lama." Sesudah Yesus selesai menceritakan semua perumpamaan tadi, dia meninggalkan tempat itu bersama kami. Setibanya di kampung tempat dia dibesarkan, Yesus diundang mengajar di rumah pertemuan mereka. Penduduk kampung itu heran sekali mendengar ajarannya, tetapi mereka berkata satu sama lain, "Berani sekali dia mengajar kita. Dari manakah orang ini mendapat pengetahuan dan kuasa untuk melakukan keajaiban-keajaiban? Dia hanyalah anak Yusuf, tukang kayu itu. Ibunya Maria, adik-adiknya yang laki-laki Yakobus, Yoses, Simon, dan Yudas. Semua adik perempuannya juga ada di sini bersama kita. Bisa-bisanya dia berpikir hendak mengajar kita." Jadi karena orang-orang itu mengetahui asal-usulnya, mereka tidak mau percaya kepadanya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Seorang nabi selalu dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya dan di antara keluarganya." Yesus tidak melakukan banyak keajaiban di sana karena mereka tidak percaya kepadanya. Penabur surgawi. Terima kasih karena telah menaburkan firman-Mu di dalam hati kami. Lindungilah kami dari gangguan dan perdalamlah akar iman kami. Semoga kami menghasilkan buah yang berlimpah, 100 kali lipat, dalam kasih dan ketaatan. Pakailah kami untuk menyebarkan pesan tentang kerajaan-Mu ke segala penjuru. Dalam nama Yesus. Amin.